Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini di hari Sabtu yang berbahagia ini merupakan Asyrul Awakhir, 10 hari terakhir. Materi yang dipercayakan kepada saya tentang istiqomah fid dakwah. Istiqomah di jalan dakwah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa memang sebenarnya manusia ini diciptakan oleh Allah ke muka bumi. Ya. Yang pertama adalah untuk ibadah, yang kedua adalah untuk iqamatuddin, menegakkan nilai-nilai agama dalam kehidupan. Ada dua hal tadi saya sebutkan. Pertama ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah an aqimuddin. Lastum ala syai'in, kalian atau kita tidak menjadi apa-apa. Hatta tuqimut Taurah wal Injil wa ma unzila ilaikum mir rabbikum. Sampai kita ini ditugaskan oleh Allah untuk menegakkan Taurat, Injil dan agama kitab suci yang setelahnya, yakni Al-Qur'an. Sudah jelas di sini bahwa tugas kita hidup di muka bumi adalah untuk menegakkan kalimatullah. Nah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang diartikan dengan iqamatuddin, supaya tidak disederhanakan menjadi ceramah. Orang suka mengartikan menegakkan agama itu adalah, berdakwah itu adalah ceramah. Jadi sangat sederhana. Ya. Padahal dalam kenyataannya Nabi Musa alaihissalam bukan termasuk seorang orator, sehingga beliau membutuhkan Harun alaihissalam sebagai nabi yang menemani beliau. Nah, yang disebut berdakwah adalah yang pertama takwin baitul muslim. Ya, pertama adalah membentuk pribadi muslim, itu yang pertama. Ya. Membentuk pribadi muslim, akidahnya, akhlaknya, kebersihan dirinya, itu yang pertama. Yang kedua, rangkaian dakwah adalah takwin baitul muslimah, membentuk rumah tangga yang islami. Dan rata-rata kita di sini masuk nih, yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga adalah mujtama, membentuk mujtama. Mujtama ini, mujtama yang islami, banyak variabel pendukungnya. Dan kita terlibat semua di sini. Ya. Membentuk pribadi muslim terlibat, membentuk rumah tangga islami juga terlibat. Nah, demikian juga berpindah kepada klaster selanjutnya adalah membentuk masyarakat atau mujtama islami. Selanjutnya adalah membentuk biladil muslim, negara yang islami. Ya, sebab bisa jadi masyarakatnya muslim, negaranya tidak islami. Membentuk perda, misalnya perda wajib mengaji juga berdakwah. SMA 2 di Kabupaten Bekasi punya satu kelas khusus, yakni kelas tahfiz Quran. Ya, dan mantu saya yang termasuk ngajar tahfiz Quran. Akhir ketika itu ingin menerapkan satu sekolah, satu kelas tahfiz Quran. Bisa terbayang nanti di Jawa Barat berapa hafiz Quran dan hafizah Quran, dan dia lulusan SMA. Tidak sebagaimana dakwah-dakwah yang dimengerti orang lain secara sempit, hanya rangkaian ceramah. Tapi dakwah yang kita maksud suatu saat, ya, misalnya kalau di Kabupaten Bekasi nanti bisa membentuk
perda zakat, maka perda zakat itu punya kemampuan memaksa orang-orang, misalnya PNS yang ada di Bekasi, juga pegawai-pegawai yang ada harus dipaksa untuk membayar zakat, karena memang perintahnya khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil zakat itu. Jadi perintahnya memang diminta untuk ambil, bukan minta. Pengertian ambil adalah pengertian yang aktif. Bisa kita bayangkan nanti tenaga zakat atau petugas zakat, Basnas atau Al-Kahfi, idealnya ketika keliling ingin mengambil zakat, dikawal oleh kepolisian, dikawal oleh Kopassus, dikawal oleh Brimob. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna kata-kata berdakwah. Nah, dengan luasnya makna tersebut, maka hendaknya kita sudah berada pada track yang benar, pada jalan yang benar. Jangan keluar. Kita harus istiqomah. Kenapa demikian? Di materi yang sudah saya bagikan ada beberapa pointers. Yang pertama adalah dengan berdakwah kita mendapatkan ajrun azim. Ajrun ini kalau bahasa dunianya honor. Honor ini kan sebenarnya honor itu penghargaan, ya. Bukan gaji, bukan. Honor itu adalah honor, penghargaan dalam bahasa Inggris. Yang pertama, kalau kita berdakwah, baik langsung ataupun tidak langsung, kita termasuk orang-orang yang berhak mendapat ajrun azim, ganjaran yang besar. Yang kedua, yang namanya dakwah itu ada kompetitor, ada musuh. Ya, disebutkan yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli gurura. Wa kadzalika a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum linabiyyin, demikianlah kami jadikan di kalangan kalian seorang nabi. Ya. Sayatinal insi wal jinni, setan dari jenis jin dan manusia, yuhi ba'duhum ila ba'din, untuk membisikkan. Kita suka dibisikkan nih, dengan kata-kata yang indah. Contoh kata-kata yang indah yang sedang ramai sekarang. Misalnya, kaum gender menyatakan pernikahan adalah perbudakan. Pelacuran adalah kebebasan berekspresi. Kan seru ini. Ini kan kata-kata indah tapi menipu. Oleh karena itu, perjuangan anggota dewan di DPR, di DPRD adalah perjuangan redaksional. Itu yang kedua tadi ya, tentang kita punya musuh, jadi jangan aneh kalau ada orang yang nggak suka. Yang selanjutnya adalah kita dijanjikan pertolongan oleh Allah. Kalau bahasa lainnya, kita dijanjikan backing. Di mana Allah berfirman, ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbunallah tsummas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu. Orang-orang yang menyatakan Rabbnya adalah Allah, maka Allah bantu dengan turunnya malaikat. Tanazzalul malaikah, ya. Turunnya malaikat. Ya. Untuk apa membisikkan Allah takhafu, jangan takut. Jangan sedih, dan diberikan berita gembira tentang surga. Nah, itu ya. Jadi insya Allah kita ini kaum yang ditolong oleh Allah. Di antara mekanisme pertolongannya adalah adanya malaikat. Dan selanjutnya, ya, sebagai ketika berdakwah ini bukan berarti jalan yang kita tempuh ini mulus-mulus saja, tapi penuh cobaan, penuh godaan. Ya. Tapi Allah menjamin, ya,
yang namanya dai ini hidupnya tidak monoton, tapi turbulensi. Kalau roller coaster itu turbulensinya kan sangat parah ya, atas ke bawah melintir dan sebagainya. Dai juga kayak begitu. Yang mudah-mudahan Allah tetapkan, kekalkan kita dalam barisan dakwah dan dalam barisan partai dakwah. Paling tidak ketika kita bersama, ada kawan-kawan yang mengingatkan, menegur. Demikian, apa paling tidak intro dari saya, selebihnya kita diskusi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.